Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham di sektor properti. Beberapa saja saya ambil yang kecil-kecil, yang jarang ada transaksi atau transaksinya kecil, likuiditas kecil, saya nggak ambil ya. Ya seperti Rise, JRPT, terus Bapa, Trin, itu saya nggak ambil. Jadi yang ada itu BES, APLN, ASRI, BSDE, CTRA, Demas, LPKR, Piwon, SMRA, PANI, dan DEL. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 117 terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas namanya BES di distribusi. Langsung saja ke trending aja BES. Sedikit lagi turun. Ya udah, ini siap-siap bangkit nih. Ini harga berapa sih BES? Oh 117 ya. Jadi ya maksimal 110 lah. Swing low-nya maksimal tuh. Itu ada pola cup and handle di bawah. Jadi trennya masih bagus, trennya masih uptrend. Apalagi ya sentimen akan ada pemotongan suku bunga peluang besar sekali lagi di November oleh The Fed. Ya harusnya bangkit. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, Bapak Ibu perhatikan. Dia koreksi volumenya tipis-tipis. Ini palingan kalau di time frame weekly satu candle lagi koreksi dan mulai sideways. Targetnya nanti tembus 140, lanjut uptrend sampai akhir tahun. Kita lihat di November tembus gak 140. Kalau tembus target arah mana nih? Ya lanjut 200. Mudah-mudahan sampai. Itu aja untuk BES saat ini. Ya saatnya Bapak Ibu kumpulin. Kalau berminat, disclaimer, ini bukan ajakan membeli atau menjual atau ya kembali ke masing-masing. Ya. Walaupun memang di time frame daily itu BES di bawah 120, di bawah EMA 200. Nah, kita lihat minggu depan kalau tembus bagus, kalau turun bagus juga, dapat harga murah. Ya, itu. Lanjut. APLN yang ditutup di harga 117 terkoreksi 4,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya APLN di distribusi. Langsung saya ke trendingnya APLN sedikit lagi udah nih. Udah siap-siap bangkit, tapi disclaimer ya. Masa sih ke 110 lagi? Ya udahlah kalau 110 ya. Jelek-jeleknya untuk APLN ini saya gambar ulang aja nih. Nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ditarik dari Juli 2023, setahun yang lalu sudah dipatahkan. Nah, ini palingan retest saja lah. Setelah dia breakout, dia retest sekali lagi dan 110 kita pakai, mudah-mudahan nggak jebol. Nah, jadi ya dikit lagi lah turun. Tapi harusnya coba lihat time frame weekly-nya. Udah, ini koreksi wajar, koreksi biasa. Kenapa bisa bilang gitu? Bapak Ibu perhatikan. Volume naiknya tuh besar, walaupun makin menurun tapi besar. Jadi ini kemungkinan besar swing low aja maksimal 110, terus nanti dia tembus 140 uptrend APLN. Ya, itu aja untuk APLN, menarik, masih diperhatikan. Lanjut. ASRI yang ditutup di harga 210. Terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. ASRI itu ada akumulasi. ASRI menarik nggak? Harusnya menarik. Ini saya lihat kan untuk time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya itu sudah terkonfirmasi breakout. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia membentuk candle merah 3 minggu dengan volume kecil. Mungkin nggak ke 180? Kemungkinan sih nggak. Ya tapi jelek-jeleknya ke situ ya udahlah. Ini kalau saya lihat dia itu di 200 saja lah. 200 sah. Ya sedikit lagi mungkin minggu depan tuh candle terakhir koreksinya. Mudah-mudahan skenario yang seperti itu. Candle koreksi terakhirnya dan minggu selanjutnya itu mulai sideways, mulai ada rebound. Dan bahkan mungkin minggu depan tuh koreksi mencapai target mungkin penurunan yang dimau market makernya. Habis itu ya siap-siap di cover naik. Karena saat ini kemungkinan besar swing low untuk web 2 dan web 3. Web 3 minimal 300-320. Ya, menarik. Bagi yang nyangkut atas silahkan press down. Tapi ini disclaimer, keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Kalau dia tembus 280, 290-nya itu jauh arahnya. Bisa jadi nanti pola cup and handle kan? Seperti ini. Targetnya bisa panjang nih. 400. Nih 440. Menarik harusnya sekarang. Bisa beggar. Hasri. Ya. Kita nggak tahu ceritanya apa. Ya tadi salah satunya sentimen pemotongan suku bunga. Mungkin juga nanti laporan keuangannya bagus. Siap-siap tarik naik. Asri. Lanjut. BSDE yang ditutup di harga 1170 terkoreksi 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy.
Kalau dibuka semuanya BSDE diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya BSDE sideways untuk naik. Sabar nih. Ya. Nih kalau saya lihat dia ngebes saja. Nggak akan turun lagi di bawah 1100 bahkan. Ya. Support dulunya tuh resisten kuat dari semenjak Oktober 2021 berarti 3 tahun sudah ketemu nih, sedikit lagi sebulan lagi 16 hari lagi ketemu ya. Siap-siap tembus 1000. Pokoknya ingat tembus 1200 menarik minggu depan. Best target BSD jauh. Ini baru awal. Ini kalau ditarik lebih atas juga baru sideways nih, kalau di bawah double bottom aja lah atau triple bottom lah Bapak Ibu ya. 1200 saja pakai. Oh, bukan 1200. Ya 1220 lah itu. Neckline-nya untuk tren jangka pendeknya bisa seperti ini. 1600 arahnya. Dan itu adalah persimpangan jalan, dulunya support, sekarang jadi resisten kuat nantinya. Dari harga sekarang aja, kalaupun Bapak Ibu nggak pakai price down, sabar menunggu. Ya targetnya ya, ada potensi ya 3 atau minim lah dikasih 16% ya lumayan lah. Kalau mau pakai stop loss di bawah 1120 boleh 4%. Atau nggak pakai stop loss juga nggak boleh. Kalau saya lihat ya, mudah-mudahan sesuai apa yang saya ucapkan, minggu depan kalau ditembus 1200 bagus. Kalau tembus ingat bagaimana kondisinya, kita lihat market pas berjalan aja minggu depan. BSDE. Lanjut. CTRA yang ditutup di harga 1300 terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya CTRA di distribusi. CTRA saat ini ya koreksi biasa. Bapak Ibu perhatikan, koreksinya juga volume kecil, walaupun memang ada bisa dibilang ini pembentukan pola bearish penan, tapi nggak masalah. Kenapa? MACD masih ngangkat, masih arah atas. Dan coba lihat time frame weekly-nya bagus ya, time frame daily. Wah, daily-nya juga oke. Coba bandar detektor, normal distribusi nggak masalah. Harusnya sih nggak jebol ya, tapi kalaupun jebol maksimal MA 200-nya. Kalau ke trend line uptrendnya ini enggak kayaknya. Jauh lah. Kalau 1150 jauh. Maksimal 1200, 1220. Itu pun kalau turun. Ya kita lihat minggu depan. Kalau mulai rebound menarik. CTRA. Lanjut. Demas yang ditutup di harga 160 menguat 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker resminya Demas. Ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Demas bangkit. Minggu ini bangkit. Mudah-mudahan ya minggu depan maksudnya. Pokoknya yang penting nggak jebol 160 lah. Bangkit. Ya. Sudah saatnya lah. Udah lama kan dia sideways. Saham-saham properti rebound semua. Coba lihat time frame weekly-nya. Nih. Mulailah. Koreksinya udah aman. Harusnya minggu depan rebound. Bandar detektor normal akumulasi. Asing juga yang akumulasi. Kita lihat minggu depan. Ya pokoknya dia tembus 165 gas. Minimal 180 kenaikannya. Demas. Lanjut. LPKR yang ditutup di harga 107 menguat 2,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPKR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. LPKR bagus ya. Masih jauh. Ini baru awal loh. Kenapa? Dia baru berhasil menembus trendline downtrendnya semenjak September 2022. Setahun yang lalu ya. Dan tembus sudah nih ke atas. Support kuatnya bisa pakai 100, target selanjutnya itu 120 125 minggu ini kalau jalan ke sana arahnya. LPKR apalagi dia naik kemarin itu volumenya lumayan besar. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume besar, higher high, higher low. Aman ke atas. Minimal 120 125. LPKR. Disclaimer. Lanjut. P1 yang ditutup di 486 terkoreksi 2,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya P1 ada akumulasi walaupun tipis. P1 saat ini makan kalau dia koreksi lagi besok Senin Selasa. Pokoknya 460 tuh sikat aja. 450 460 sikat aja kalau ke situ. Ini dia swing low untuk habis itu naik. Ini gambarnya. Bahkan mungkin nggak sampai 200 dari rebound. Jagain aja dia. Ya, P1. Itu aja target P1 600 minimal. Ya ada potensi upset 20%. Langsung saya akan selanjutnya ada SMRA yang ditutup di 685 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMRA ada akumulasi. SMRA mau bangkitkah ini? Udah lama nggak jalan ya. Saham-saham properti tertekan dan time frame weekly-nya sideways, candle-nya bear single pin. Nggak masalah. Kenapa ya? Wajar dia 4 minggu naik dan ada candle merah itu wajar.
Namanya saham tuh ya ada naik turun, ya ada istirahatnya, ada yang ngumpulin tenaga, tapi secara tren masih bagus. Supportnya sekarang 650 yang harus dijaga ya, 650 640. Continuous pattern ini bangkit, siap-siap. Kalau tembus 700 nih ya, nih tembus 700 dah, siap-siap gas. 710 aja udah gas. Ini baru awal loh. Baru awal setelah dia downtrend lama parah. Ya, nih trendline downtrend sudah dipatahkan, udah aman. Ini juga downtrend udah patah. Jadi ya bangkit. Ini baru angkatan pertama, maksudnya ya ini dia ngebase untuk ngebase di atas untuk naik, bukan untuk turun. Ya memang selamat bagi Bapak Ibu yang beli di 500, sekarang floating profitnya udah 30%. Nanti ngangkat lagi nggak? Ya pasti ngangkat lah. Baru awal, bahkan targetnya nih kalau jalan, resisten selanjutnya persimpangan jalan tuh ada di 800. Setelah itu ada di 1000 level psikologis, angka genap, angka psikologis. Udah gitu ya. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya kalau beli harga atas nih. Tapi mestinya saat ini SMRA nggak turun lagi di bawah 640. Jadi ya ngebase untuk naik. Itu aja. SMRA lanjut. Ada PANI yang ditutup di 10.600, terkoreksi 6,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PANI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PANI saat ini bagus. Kalau saya lihat ya maksimal koreksinya, kalaupun ada koreksi minggu depan 9.500. Tapi kemungkinan 10.000 udah mantul lagi ya. Dan ada peluang ngebase untuk ya kita lihatlah masih mampu nggak ngangkat nih PANI, apa sudah selesai ya, karena PANI ini udah naik dari 1000, bahkan dari 200, dari 80 2022 itu dia di 500. Sekarang di berapa ya wajar. Kalau ada nanti pembantaian dia turun dalam ya itu sudah wajar. Nggak bisa Bapak Ibu tanya kenapa turun ya. Yang punya dari bawah tuh juga ada saatnya mereka mau profit taking dulu. Hasil kerja keras mereka, hasil bandar narik yang bertahun-tahun. Ya 2 tahun 3 tahun dia narik, menahan, mengcover, maintain sahamnya, ya saatnya lah dia menuai juga. Jangan Bapak Ibu lalu bertanya kenapa turun. Ya wajar, tapi apakah bisa naik lagi? Ya kita lihat bagaimana plannya. Ya kalau sudah beli harga atas nih, plannya cuma satu. Ya trading jangka pendek dengan resiko yang ya cukup besar juga. Itu. Untuk PANI kita lihat, kalau saya lihat masih akan sideways. Gimana pemotongan suku bunga nanti? Bisa tembus ke 12.000. Mudah-mudahan tembus. Ya, untuk PANI. Lanjut. Saham terakhir ada DELT yang ditutup di harga 204, terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya DELT di distribusi. Kenapa saya nggak pilih saham yang lain seperti BAPA, TRIN, JRPT, terus apa saham-saham lain? Ya karena likuiditas tipis, nggak menarik bagi saya yang trading. Ya kalau Bapak Ibu tahu fundamentalnya dan ngumpul-ngumpul untuk simpan bisa. Tapi kalau untuk di trading jangka pendek ya agak kurang ya. Jadi kemana arah DIT nggak akan jauh lagi turun 200 atau jelek-jeleknya berapa? 190 lah ya. Dari sekarang ke 197%, udahlah, ideal lah kalau Bapak Ibu kumpulin daerah itu. Tapi kemungkinan besar dia retest trendline downtrendnya ini 200. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya lihat Bapak Ibu perhatikan. Koreksi belum kecil, wajar 2 minggu koreksi karena dia 3 minggu udah naik. Kalaupun sampai 100 di bawah 180 itu berapa tuh? 8%. Ya ideal lah. Ya, kumpulin DET lagi. Itu aja untuk DET. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.